Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First of all, let me introduce myself. I'm Fatmawati with register number is A1M2222008. And today I will explain about my final project for translation subject. So in here we have two videos and 10 sentences. Alright, so for the first sentence is: the concert tonight is a celebration of your biggest hits in the debut of the new song from 30, and you start with hello. So for the literal translation is: konser malam ini adalah perayaan lagu-lagu hits terbesar Anda dan debut lagu-lagu baru dari 30, dan Anda memulainya dengan hello. Nah, di sini saya menggunakan teknik modulasi untuk menyesuaikan ungkapan agar terdengar lebih alami dari bahasa target. Nah, di sini berdasarkan analisisnya, kata ini mengacu pada momen spesial untuk karir sang artis, yaitu konser yang menggabungkan lagu-lagu terbesarnya dan juga lagu-lagu debut terbarunya. Kemudian untuk kalimat kedua or the second one is: yes, well, I think I'm always gonna have to start with hello. It was like halfway through a set. So untuk literal translationnya itu, ya, saya rasa saya akan selalu memulai dengan hello, seperti berada di tengah pertunjukan. Nah, ini untuk analisisnya sendiri bisa dilihat bahwa kalimat ini menjelaskan tentang refleksi personal dari artis ini atau Adele tentang kebiasaan untuk memulai pertunjukannya dengan lagu ikoniknya, yaitu Hello. Nah, di sini saya menggunakan teknik amplifikasi untuk menambahkan konteks. Nah, di sini kan ada kata setnya diubah menjadi pertunjukan. Kemudian kalimat selanjutnya itu: one questions certainly is this whole weight thing, and you lost 100 pounds in 2 years, and then you said it was not even really about the weight. So what was it about? Nah, di sini ada literal translation, bisa kita terjemahkan, yaitu satu pertanyaan tentu saja tentang masalah berat badan ini. Nah, di sini sang pewawancara bertanya tentang masalah berat badan. Nah, dan kelanjutannya itu: dan Anda kehilangan 100 pound dalam 2 tahun. Lalu Anda mengatakan itu bahkan tidak benar-benar tentang berat badan. Jadi, tentang apa itu sebenarnya? Nah, di sini bisa dilihat, kita bisa analisis bahwa pertanyaan ini itu tentang perubahan besar dalam kehidupan artis atau terhadap Adele ini. Nah, kemudian kalimat selanjutnya atau jawaban dari pertanyaan sebelumnya yaitu: it was about my anxiety mainly. I had the most terrifying anxiety attacks after I left my marriage. Nah, di sini artinya itu terutama karena kecemasan saya. Nah, ternyata ini karena kecemasannya. Nah, kemudian kalimat selanjutnya: saya mengalami serangan kecemasan yang sangat mengerikan setelah saya meninggalkan pernikahan saya. Nah, di sini kita menggunakan literal translation, dan kemudian kita dapat melihat atau kita dapat menganalisis bahwa sebenarnya Adele ini mengungkapkan bahwa transformasinya atau perubahannya itu disebabkan karena adanya kecemasan berat pasca perceraian. And then for the last sentence is: they paralyzed me completely and made me so confused because I wouldn't be able to have any control over my body, but I knew that I was aware of it all happening. Nah, di sini translate-nya atau artinya itu: serangan itu membuat saya lumpuh sepenuhnya dan sangat bingung karena saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya, tetapi saya tahu bahwa saya menyadari semua itu terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa atau kita bisa menganalisis bahwa
karena efek kecemasan yang terjadi itu bukan hanya melumpuhkan dia secara fisik tetapi juga secara mental. Nah, di sini menggunakan teknik amplifikasi untuk menambahkan intensitas emosionalnya. And then for the second videos about Singlish conversation. So in here we have a 5 sentence too. For the first sentence is, my friend want to buy this computer because he wants to play in the what net? Indian net? And the seller answer, you mean internet, sir? So di sini bisa kita lihat bahwa literal translationnya itu, teman saya ia ingin membeli komputer ini karena dia ingin bermain di apa net? Indian net. Nah, ada correction di sini, yaitu pembenaran dari sellernya, yaitu you mean internet, sir, atau maksud Anda mungkin internet, Pak. Nah, di sini kita menggunakan teknik adaptasi untuk memperbaiki dan memperjelas maksudnya. Kemudian kalimat kedua yaitu how many money? How many dollars? You mean how much is it, sir? Nah, di sini bisa dilihat translationnya. Sebenarnya dia mau mengungkapkan, bertanya kayak berapa harganya atau berapa banyak uang yang dibutuhkan. Nah, di sini karyawannya memberikan pembenaran dengan mengatakan you mean how much it is, sir? How much is it, sir? Nah, di sini maksud Anda mungkin berapa harganya, Pak? Nah, di sini menggunakan teknik modulasi sehingga terdengar kalimatnya itu lebih alami lagi. And then kalimat selanjutnya yaitu my friend said that at worst he can buy 2 computers. Uncle, this is market price. Everywhere it is the same. Nah, di sini ada literal translation-nya. Teman saya bilang dia ini bisa membeli 2 komputer. Nah, ada koreksi dari sellernya. Dia berkata, paman, ini harga pasar, di mana-mana itu harganya sama. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di sini bisa dianalisis bahwa ada penekanan dari si sellernya bahwa harga pasar itu bersifat standar dan di semua tempat itu sama. Nah, di sini menggunakan teknik amplifikasi untuk menambahkan konteksnya dan juga memperjelas makna dari kalimatnya. And then the next sentence is, my friend said you called him uncle. You want to chop his vegetables head. Nah, di sini kita bisa lihat kata chop his vegetables head. Nah, di sini kalau dalam budaya Tionghoa, chop his vegetables head ini bermakna itu meremehkan, mempermalukan ataupun mencoba mengambil keuntungan dari seseorang. Jadi di sini saya mentranslate-nya menjadi, teman saya bilang Anda memanggilnya paman. Ini maksudnya Anda ingin mempermalukannya atau mengambil keuntungan darinya. Nah, di sini saya menggunakan teknik adaptasi, yaitu agar idiom chop his vegetables head ini bisa dipahami dalam bahasa target. Dan untuk kalimat terakhirnya itu, he said you beautiful, 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 give him. He also beautiful, beautiful, give you. If he's happy, he also buy a printer for you. Nah, di sini bisa dilihat bahwa literal translation-nya itu dia bilang Anda cantik, 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 beri dia juga cantik, cantik, beri Anda. Jika dia senang, dia juga akan membeli printer untuk Anda. Nah, di sini penuturnya itu menggunakan pujian berulang dan humor untuk meyakinkan sellernya. Nah, di sini untuk bisa dianalisis, si pembeli ini memberikan kata tersebut untuk meyakinkan si seller agar dapat memberikan harga sesuai yang dia inginkan. Nah, di sini
saya menggunakan teknik amplifikasi dan juga teknik adaptasi. Alright, I think that's all from me. Thank you very much for the attention, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.